Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Di sini saya perwakilan dari kelompok A yang beranggotakan 1. Devi Nina Sarining Putri Rahma NIM 203020053. 2. Muhammad Aldi Febrianto NIM 2032037. 3. Nurul Khalifah 203020052. 4. Triwahyuni NIM 2030219. 5. Uki Pebi Febrian NIM 203020044. Di sini kami akan membahas tentang sejarah hukum perdata yang mencakup perkembangan hukum perdata dan kondisi hukum perdata di Indonesia saat ini. Pengertian hukum perdata. Apa itu hukum perdata? Hukum perdata merupakan hukum umum terhadap hukum dagang sebagai hukum khusus. Artinya apa yang diatur dalam hukum perdata merupakan aturan umum, sedangkan apa yang diatur dalam hukum dagang ini merupakan aturan khusus, hanya mengenai hal-hal khusus. Bagaimana sejarah perkembangan hukum perdata? Sejarah perkembangan hukum perdata di Indonesia tidak terlepas dari sejarah perkembangan ilmu hukum di negara Eropa. Indonesia sebagai negara yang berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda, maka kebijakan dalam hukum perdata tidak terlepas dari kebijakan yang terjadi dan diterapkan di negara Belanda. Pembuatan kodifikasi dalam lapangan hukum perdata dipertahankan juga asas konkordansi. Resikonya hampir semua hasil kodifikasi tahun 1848 di Indonesia adalah tiruan hasil kodifikasi yang telah dilakukan di negeri Belanda pada tahun 1838. Menurut Kansil, hukum yang berlaku bagi orang-orang Belanda di Indonesia harus disamakan dengan hukum yang berlaku di negeri Belanda. Jadi, hukum kodifikasi di Indonesia dengan hukum kodifikasi di negeri Belanda adalah berdasarkan asas konkordansi. Sumber pokok hukum perdata ialah Kitab Undang-Undang Hukum Sipil, disingkat KUHS atau Burgerlijk Wetboek. Sumber KUHS sebagian besar adalah hukum perdata Prancis, yaitu Kode Napoleon tahun 1811 sampai 1838 sebagai akibat pendudukan Prancis di Belanda. Maka hukum perdata Prancis berlaku di negeri Belanda sebagai kitab undang-undang hukum sipil yang resmi. Hukum perdata Belanda diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1838 dan dikeluarkan 1. Burgerlijk Wetboek atau KHU Sipil. 2. Wetboek van Koophandel atau KUH Dagang. Dasar hukum berlakunya Peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia adalah Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan keempat yang menyatakan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar. Dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 yang menyatakan beberapa pasal yang ada dalam KUH Perdata dinyatakan tidak berlaku. Adapun pasal-pasal tersebut yaitu: pertama, pasal 108 sampai dengan 110 Burgerlijk Wetboek tentang ketidakwenangan bertindak dari istri. Konsekuensinya, suami istri mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum. Yang kedua,
pasal 284 ayat 3 bergelik Witbook tentang pengakuan anak luar kawin yang lahir dari wanita Indonesia asli. Yang ketiga, pasal 1579 bergelik Witbook yang menentukan bahwa dalam sewa-menyewa barang, pemilik tidak dapat menghentikan sewa dengan alasan akan memakainya sendiri barangnya. Yang keempat, pasal 1682 bergelik Witbook mengharuskan penghibahan dengan akta notaris. Yang kelima, pasal 1238 bergelik Witbook menentukan pelaksanaan suatu perjanjian hanya dapat diminta di depan hakim jika didahului dengan penagihan tertulis. Yang keenam, pasal 1460 bergelik Witbook tentang resiko dalam perjanjian jual beli barang ditentukan resiko ada pada pembeli. Yang ketujuh, pasal 1630 yang mengadakan diskriminasi antara orang Eropa dan bukan Eropa dalam perjanjian perburuhan. Bagaimana kondisi hukum perdata di Indonesia saat ini? Keadaan hukum perdata di Indonesia dari dulu sampai sekarang tidak ada keseragaman atau pluralisme. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan pembagian hukum oleh pemerintah Hindia Belanda. Pembagian hukum tersebut yaitu yang pertama, warga negara Indonesia asli atau Bumiputra berlaku hukum perdata adat, yaitu keseluruhan aturan hukum yang tidak tertulis. Yang kedua, warga negara Indonesia keturunan Eropa berlaku hukum perdata barat termasuk Wetboek van Koppendel. Dan yang ketiga, warga negara Indonesia keturunan asing yaitu non-Tionghoa berlaku hukum perdata yang diterapkan berdasarkan Lembaran Negara 1925 nomor 556 tentang pemberlakuan sebagian dari Burgerlijk Wetboek dan Wetboek van Koppendel. Dan Tionghoa diberlakukan hukum perdata sebagaimana diatur dalam Lembaga Negara tahun 1925 nomor 557 tentang berlakunya seluruh hukum perdata Burgerlijk Wetboek dan Wetboek van Koppendel dengan pengecualian dan penambahan. Bagaimana mengurangi masalah pluralisme hukum perdata di Indonesia? Pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan serangkaian kebijakan yang termuat dalam pasal 131 IS yang berbunyi 1. Hukum perdata dan dagang termasuk hukum pidana dan hukum acara perdata harus diletakkan dalam undang-undang yang dikodifikasi. 2. Untuk golongan bangsa Eropa dianut perundang-undangan asas korespondensi. 3. Untuk golongan warga negara Indonesia asli dan timur asing dapat menggunakan peraturan yang berlaku bagi golongan Eropa. 4. Warga negara Indonesia asli dan timur asing sepanjang belum ditundukkan di bawah peraturan bersama dengan bangsa Eropa diperbolehkan menundukkan diri. 5. Sebelum hukum untuk bangsa Indonesia ditulis di dalam undang-undang akan tetap berlaku bagi mereka hukum adat. Setelah bangsa Indonesia merdeka sampai saat ini, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dikodifikasi tahun 1848 tetap dinyatakan berlaku di Indonesia. Adapun dasar hukumnya adalah pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang selengkapnya berbunyi segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang sejarah hukum perdata di Indonesia. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.